Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rabbi Syekh Muhammad Haji, summa ila rabbi Syekh Ibn Hajar al-Asqalani Syekh Mustafa Yaqubu Abi Nabi Muhammad Khatib Qawmiyah wal marhum al-marhumah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syahidatan al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, la tarmul jamrata hatta tatlu asy-syamsu, rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa fihi inqita'un. Kata Nabi, janganlah kalian melempar jumroh hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Imam Nasa'i, dan pada hadis ini memang munqati'. Jadi dasar dalil ini Pak, pemahamannya yang pertama, kalau seandainya kita lagi melaksanakan ibadah haji, salah satu waktu jumroh lempar batu ini itu ketika matahari muncul sampai matahari terbenam. Ini itu pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, bukan Imam Syafi'i. Saya ulangi Pak, janganlah kita melempar jumroh ketika kita haji. Jumroh ini kan, melempar jumroh kan termasuk daripada wajibnya haji Pak. Ini waktunya itu ketika matahari muncul, terbit, menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tetapi nanti selain daripada mazhab Abu Hanifah seperti Imam Syafi'i, mazhab kita itu diperbolehkan di malam hari setengah malam boleh. Ini kan mazhab Abu Hanifah. Artinya saya ingin sampaikan di sini Pak, ibadah itu ada aturannya. Tidak serta-merta kita ingin melakukan sesuka kita. Ibadah itu ada ibadah yang memang terikat dengan waktu, ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Salah satu ibadah yang terikat dengan waktu itu adalah ibadah haji. Gak bisa haji dilaksanakan di bulan Rabiul Tsani, bener Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, gak bisa ibadah haji. Tapi kalau ibadah umroh bisa-bisa aja, haji tidak bisa. Makanya ketika dalam ibadah haji ada aturan-aturannya, ada waktu-waktunya. Bahkan kita sudah bahas di kertas yang minggu-minggu lalu saya print, tinggal nanti dimurojaahkan lagi sampai waktu-waktu tanggal 10, 11, 12 ayyamut tashrik itu apa-apa yang harus kita perbuat ketika kita berada di sana. Nah, ini salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan melempar jumroh sampai matahari terbit. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Aisyah ini Pak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ketika kita seorang suami, banyakkan mana Pak orang tahunya
istri kita atau orang lain? Istri kita, benar kan? Karena istri kita sering kali lihat kita, benar. Kalau orang lain kan jarang lihat kita, sehingga terkait sewaktu-waktu orang lain lihat kita kan, sehingga perilaku apa yang diperbuatkan itu lebih tahu istri kita dibandingkan orang. Nah sekarang saya tanya, Aisyah istri Nabi, yang tadi di atas Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, banyak mana taunya antara istri Nabi dengan sahabat Nabi? Banyak istri? Banyakan istri Nabi di waktu-waktu tertentu. Emang Nabi kagak pernah keluar? Bener ya gak? Iya. Kalau masalah internal, ada riwayat istri Nabi ini pakai ini, karena walau urusan internal ini istri Nabi lebih paham, lebih tahu. Kalau urusannya eksternal di luar, ada sahabat-sahabat Nabi itu yang banyak tahu, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, banyak yang tahu kalau kondisi Nabi lagi di luar. Nah, apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah lailatan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummi Salamah di malam Idul Adha. Lailatan nahar itu malam sembelihan, Pak. Berarti malam berapa? Tanggal malam ke-10 di bulan apa? Zulhijjah. Benar ya? Iya. Malam apa siang? Malam ya. Malam kan. Faramatil jamrata qoblal fajri. Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau jumroh di malam hari sebelum subuh. Hadis yang pertama, janganlah kamu jumroh sebelum munculnya matahari. Di hadis yang kedua, justru dilakukan oleh istri Nabi ketika Nabi SAW memutus Ummi Salamah bukannya Aisyah. Ummi Salamah itu melempar jumroh pada malam hari sebelum subuh. Tadi harus munculnya matahari. Yang kedua di malam hari. Summa madat fa'afadat, kemudian berlalu beliau pergi. Berarti dasar dalil yang kedua ini, Pak, fihi dalilun lil mazhab Imam Syafi'i wa Imam Ahmad. Ini dalil Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang mengatakan ya juzur ramyu ba'da nisfil lail. Boleh aja kita yang namanya melempar jumroh di malam hari, setengah malam. Nah, ini saya tekankan sekali lagi, Pak. Kitab yang kita bahas, ini nama kitabnya Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak kalau Bapak beli itu kitab, sekarang udah ada terjemahnya itu kitab, baca sendiri, yakin saya 100% kagak paham. Kenapa? Ini satu hadis dengan hadis yang kedua bertolak belakang gak, Pak? Tadi katanya Nabi melarang kita jumroh di malam hari, harus matahari terbit ya. Hadis yang kedua, malah dilakuin oleh Ummi Salamah, malah Nabi nyuruh, tidak Nabi melarang. Kontradiktif gak tuh, Pak, antara satu hadis dengan hadis yang lain? Maka Bulughul Maram, Pak, kitab itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau dibaca secara tekstual pusing. Satu hadis dengan hadis lain berkontradiktif. Dan ternyata ketika dilihat perkataan ulama, penjelasan ulama, nggak ada yang kontradiktif di hadis itu. Ternyata larangan Nabi melempar jumroh sampai matahari muncul itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, ketika di malam hari diperbolehkan Ummi Salamah oleh Nabi, itu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kesimpulannya, karena kita mazhab Imam Syafi'i, boleh-boleh aja lempar jumroh di malam. Kalau di malam hari boleh, apalagi nah itu pemahamannya. Ada nggak bertolak belakang? Ada nggak bertolak belakang? Tidak ada. Nah, inilah pentingnya kita mengaji. Orang di sana, di luar sana, Pak, mohon maaf, kadang-kadang cuma baca satu hadis mengklaim kita punya amalnya disalahin. Padahal baca hadis cuma satu, itu doang loh. Giliran aja kita praktek di sana, wah, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang kalau boleh jumroh di malam hari. Bacanya cuma satu hadis. Coba bacanya hadis setelahnya lagi.
Bahkan Rasulullah ketika mengutus Ummi Salamah di malam nahar 10, pada malam 10 Zulhijjah, malam itu juga beliau melempar jumrah. Hukumnya boleh saja. Jadi ibadah kita biar jelas Pak, ya jangan nyuruh pulau kemana aja. Kita harus tahu ini ibadah. Makanya bersyukur alhamdulillah pengajian kita setiap malam minggu silih berganti. Ya sebenarnya ini bukan jadwal saya sebenarnya, ya jadwal apa karena abang lagi ibadah, jadi saya yang badalin ini. Ya ini Pak terkait tentang pengajian malam minggu, bersyukur alhamdulillah ada kajian fikihnya, ada tafsirnya, ada hadisnya pun. Ini sebenarnya pintaran ngomong bapak sama saya ini. Udah semuanya dimakan sih, fikih juga, hadis juga, tafsir juga. Nah, bapak saya ini mau dijelasin hadis-hadisnya doang. Ya. Artinya Bapak, ibadah kita itu kalau kita ngaji, insya Allah jadi bener. Enggak semata-mata kita ibadah. Orang kalau ibadah kagak tahu ilmunya apa ditolak. Bener ini Pak. Orang ibadah kagak tahu ilmunya, sia-sia amalannya. Tapi walaupun begitu lebih bagus dia sih daripada kagak ada ibadah. Bener ya? Ya kalau dia ibadah kagak tahu ilmunya itu masih ditolak. Kalau dibandingin sama orang yang kagak ibadah masih bagusan dia. Tapi kan sayang-sayang kalau misalnya ibadah ditolak, makanya ngaji. Setidaknya Pak kalau kita dijelasin sama guru ngerti, iya, pulang dari sini lupa, urusan belakangan. Yang penting tahu, oh ingat nih begini caranya nih, oh ini haram ini, oh ini halal nih. Apa dalilnya? Tahu saya. Udah pernah dijelasin pokoknya kalau emang kita kagak tahu, udah tanya aja mau guru. Iya sih tidak itu ya jawaban gampang kita. Di ibadah di khusus ibadah haji yang waktunya terbatas ditentui oleh Allah dan Rasulullah SAW. Baik, di sini ada yang mau ditanya Pak? Ya. Cuma kebanyakan di sana pagi dan siang hari rata-rata. Mungkin malam juga, mungkin tergantung mungkin rombongannya atau kepala. Ya. Kebanyakan pagi dan siang hari. Terus? Udah itu aja. Kalau malam mungkin jago juga, mungkin ada juga itu kan dia. Kan di situ kan bergantian, mungkin juga ada salah satu yang. Baik. Ya tadi saya katakan kita menuju ke sini dulu tadi. Haji dan umroh. Kalau ketika ibadah umroh yang menjadi rukun umroh itu ada 5 Pak. Ihram, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Ada nggak lempar jumrah? Kedua, wajib umroh. Tadi rukun umroh, wajib umroh. Wajib umroh pertama ihram dari miqat. Kedua, menghindari muharramat, hal-hal yang diharamkan. Ada nggak lempar jumrah? Ketika dia itu ingin lempar juga, wajib umroh kagak masuk, rukun umroh kagak masuk. Berarti sebatas nilai sunat silakan, tidak jadi masalah, dikerjakannya kapan aja. Sampai. Kedua, ayo kita lihat ke haji. Haji rukunnya ihram, wukuf di Arafah. Tadi rukun umroh nggak ada wukuf di Arafah ya Pak. Ingat, kalau haji ada wukuf di Arafah. Tawaf, sa'i, bercukur, tartib. Sama, cuman Arafah doang nggak ada wukufnya. Sedangkan wajib haji, ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, itu termasuk wajib haji itu, mabit di Muzdalifah, kita udah bahas kemarin. Terus lagi apa? Mabit di Mina, kita udah bahas kemarin. Nah baru ada keempat, melontar umroh. Ini termasuk daripada apa? Wajib haji. Nah maka Rasulullah SAW sampai bilang la tarjamul jamratal lati hatta tatlu asyamsu mazhab Imam Abu Hanifah. Tata cara ketika melempar jumrah waktunya apa? Munculnya matahari, indah Imam Abi Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i itu adalah boleh aja nisful lail, setengah malam, dan itu termasuk wajib haji. Nah kalau kita lihat dari sini Pak, ini kewajiban haji, bukan kewajiban umroh. Artinya seandainya orang memperbuat ketika umroh, ada larangannya nggak? Nggak ada. Boleh nggak?
Ketika boleh karena bukan termasuk wajib dan bukan termasuk rukun, boleh nggak dilaksanakan kapan aja? Silakan. Itu salah satu daripada hukum kita melempar jumroh. Baik, ada lagi? Ada Pak? Baik, yang ketiga. Wa an Urwah bin Mudarris radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Urwah bin Mudarris radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man syahida salatana hadhihi, siapa orang yang hadir salat bersama kami, di mana? Yakni bil Musdalifah. Kondisinya di Musdalifah. Berarti dia termasuk wajib haji tadi, mabit di Musdalifah. Di Musdalifah nih. Fa waqafa ma'ana, dia wukuf bersama kami, kata Nabi, hatta nadfa, sampai kita berangkat. Waqad waqafa bi Arafah, wukuf juga di padang Arafah. Qabla dzalika, sebelum itu, lailan naharan, di malam hari, di siang hari, salat bareng Nabi di Muzdalifah, dia wukuf di Arafah baik di malam hari maupun di siang hari. Maka kata Nabi, faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu, sempurna udah hajinya, luntur dosa-dosanya. Berarti apa? Rukun hajinya sudah dikerjakan, wajib hajinya sudah dikerjakan, tamma hajjuhu, sempurna hajinya. Tinggal sisanya, kalau udah sempurna hajinya kita masih di sana, manfaatkan waktu untuk melakukan nilai-nilai sunnah. Rukunnya sudah, wajibnya sunnah, perbanyak nilai sunnah. Minimal qiraatul Quran amamal Ka'bah fil Masjidin Nabawi. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, fihi makanun mustajabah, itulah tempat diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini Pak, dalil kalau seandainya kita sudah memenuhi rukun haji, sudah memenuhi wajib-wajib haji, berarti haji kita sudah sempurna. Kalau haji kita sudah sempurna, la al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Hanya satu balasan yang Allah berikan kepada haji itu mabrur, tidak lain balasan itu surga dari Allah Subhanahu. Kita itu Pak nggak mudah mendapatkan haji mabrur, nggak mudah kita mendapatkan umroh mabrurah, umroh makbulah. Berdoa itu salah satu kunci utama. Praktek menentukan daripada kunci pertama. Prakteknya apa? Pertama, iringi dengan rukun-rukunnya sempurnakan, iringi kewajiban-kewajibannya sempurnakan, baru sempurnakan dengan nilai-nilai sunnah. Insyaallah mabrurah. Kita kias ke sholat ya. Sholat itu Pak bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sempurna syaratnya, kalau sempurna rukunnya. Kalau seandainya sholat syarat sama rukunnya tidak sempurna, jangan harap sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Ustaz, bagaimana sih tata caranya atau ciri sholat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekian dari banyak-banyak ciri yang diterima. Satu Pak, di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanda sholat kita diterima Pak, dengan sebab kita sholat menjadi filter benteng dari diri kita dari perbuatan keji, maksiat, fasik, maksiat dan lain-lain. Kalau itu sudah kita terbentengi, disitulah tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada pertanyaan begini, Ustaz, saya sholat udah siapa hari, tiap hari, sampai buat ngaji buat tiap minggu, tapi masih doyan dan sama maksiat. Ada yang model begitu? Ada yang model begitu Mas? Ya. Katanya dalam Al-Quran sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, jangan pakai nyalin Quran. Siapa tahu ketika dia sholat rukunnya, syaratnya kurang sempurna, sehingga efek daripada makna sir sholatnya tidak nempel pada dirinya. Itu salah satu Pak ciri sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah berarti kalau haji dan umroh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa salah satu ciri yang muncul? Salah satunya adalah irtifa'ul ibadah, meninggi, mengangkat ibadah kita dari sebelum-sebelumnya. Yang tadinya dulu sunnahnya minim, ketika umrah dan haji maksimalkan
senang dengan berbau Islam, senang dengan berbau pengajian, senang dengan ibadah-ibadah sunnah, apalagi ibadah-ibadah wajib. Salah satu tanda-tanda mabrur dan makbulnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan ibadah secara makbul